pakai gelang. Hai guru cantik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SIM 178 Gresik, Bapak Suroso SPDMM. Yang kami hormati Bapak, Ibu, guru dan staf karyawan UPT SIM 178 Gresik, serta teman CGP saya Bu Cahyani yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan limpahnya pada siang hari yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam forum diskusi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Untaian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk mana yang hak dan mana yang batil, dan memberikan kita petunjuk untuk menjalankan hidup sesuai dengan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya di sini Ainur Rahmaduiningsih, CGP angkatan 11 bersama Bu Cahyani Kraini. Saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga SPP, yang keempat pemaparan materi yang akan dibacakan, yang akan dipaparkan oleh Bu Cahyani Kraini dan saya. Kemudian acara berikutnya yaitu tanya jawab yang difasilitasi moderator nanti, dan yang terakhir yaitu acara penutup doa. Untuk mengawali acara pertama, mari kita buka acara pada siang pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah. Terima kasih atas pembacaan suratul Fatihahnya. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suroso SPDMM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Ibu narasumber Guru Cahyani Kraini, kemudian Bapak Ibu guru PTSD status 78 Gresik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat Allah dan hidayahnya hari ini kita bisa duduk di sini, bertemu di sini dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan ilmu, sehingga nanti ilmu tersebut bisa kita gunakan dalam pekerjaan kita, terutama untuk pembelajaran di kelas-kelas di UPT SDNG 178 Gresik. Selawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan petunjuk suri tauladan kepada kita jalan yang benar, yang dinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini Bu ini akan menyajikan kegiatan berkaitan dengan kegiatan di dalam guru gerak, yang kali ini topik yang diangkat yaitu diseminasi budaya positif di UPT SDNG 178 Gresik.
Saya berharap nanti dari materi ini nanti bisa membantu, bisa menambah ilmu dari Bapak dan Ibu sekalian, sehingga nanti ilmu yang dimiliki oleh guru besar Bu Heni khususnya nanti bisa dimanfaatkan oleh guru-guru yang lain. Kegiatan diseminasi ini Bapak Ibu tujuannya untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan ilmu yang sudah diperoleh oleh Bu Heni mulai dari kegiatan awal sampai saat ini itu disebarkan kepada guru-guru lain, sehingga nanti guru-guru lain di UPT 178 ini bisa mendapat imbasnya. Sehingga ilmu itu bisa seluruhnya nanti diperoleh oleh guru-guru di sini. Kali ini narasumbernya mengangkat topiknya yaitu budaya positif. Budaya positif. Dari materi ini saya berharap nanti Bapak Ibu, budaya positif ini nanti tidak hanya di kelasnya Bu Eni, di kelasnya Bu Ainun saja, tapi berimbas juga pada kelas-kelas yang lain, sehingga nanti meskipun kelas lain itu tidak diajar oleh guru penggerak, dengan melalui diseminasi ini nanti bisa berdampak di kelas-kelas yang lain. Yang dinamakan dengan budaya positif itu pembiasaan kegiatan-kegiatan yang baik di sekolah ini, yang dijadikan perilaku kebiasaan yang tanpa harus diawasi, tanpa harus diperingatkan, kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan. Salah satunya diantaranya yaitu kegiatan masuk kelas. Jika bel sudah berbunyi, anak-anak secara otomatis akan masuk menuju kelasnya masing-masing tanpa harus diperintah. Ayo masuk, tidak perlu, karena sudah menjadi kebiasaan baik. Anak-anak sudah melakukan, tidak hanya oleh gurunya saja, tapi oleh murid-muridnya, oleh anak didiknya. Kegiatan positif lainnya mentaati peraturan, misalnya mentaati peraturan di sekolah. Jika anak-anak terbiasa mentaati peraturan, tidak perlu ada kegiatan-kegiatan yang tidak berlaku dilakukan oleh anak-anak yang melanggar peraturan. Tentu saja dengan adanya guru penggerak ini diharapkan nanti semakin banyak kegiatan-kegiatan positif, budaya positif yang ditumbuhkan di UPT SD Negeri 178 Gresik. Saya berharap mumpung ini ada 2 guru penggerak, nanti semakin luas cakupan bahan-bahan, topik-topik yang bisa diangkat di sekolah ini. Jadi nanti Bu Edi, Bu Ainun, karena ini 2 orang, nanti imbasnya bisa lebih banyak, bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah dilakukan oleh guru kita yang sebelumnya melaksanakan kegiatan semacam ini
dalam guru bergerak. Jadi lebih tahun ini lebih cepat, bisa lebih cepat dan lebih banyak cakupannya di 178 ini. Terutama saya berharap nanti imbasnya. Jadi Bu Heni melakukan, nanti yang lain bisa untuk imbas dari kelas 4, dari kelas 1, sehingga nanti secara perlahan tapi pasti kelas-kelas yang saat ini belum diajar oleh guru-guru penggerak nanti bisa mendapatkan pengaruh yang positif dari adanya guru penggerak ini. Harapan saya dengan kegiatan semacam ini terutama mengangkat topik tentang budaya positif, saya berharap nanti seluruh guru, karena ini sudah ada 3, sudah separuh dari jumlah guru yang ada di sini, nanti secara tidak disadari nanti semuanya akan menjadi guru penggerak. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Jika nanti ada pertanyaan yang tidak dimengerti, nanti akan dijelaskan oleh Bu Heni dan Bu Ainun, sehingga nanti kegiatan hari ini bisa lebih jelas dan hasilnya nanti lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Sekolah, dan semoga harapan untuk SD UPT SD 178 Gresik ini semoga dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menginjak acara yang berikutnya yaitu ice breaking dan pemaparan materi oleh Bu Cahaya Nengraheni kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur suwun Pak Sirasa Pak. Iya. Boten. Iya. Matur suwun Pak. Iya. Terima kasih untuk Ibu Guru 178 Gresik sudah meluangkan waktunya di sini untuk menghadiri. Ini adalah tugas kami berdua, yaitu tugas saya, Bu Cahaya Nengraheni, CGP Angkatan 11, dan juga Bu Ainun Rohmatiningsi, CGP Angkatan 11, untuk memenuhi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Di sini nanti kita akan memaparkan tentang budaya positif. Jadi nanti kita akan memberikan materi. Di sini kita sama-sama belajar ya Ibu-ibu. Jadi di sini saya mengimbas modul 1 di CGP ini. Jadi nanti ada beberapa, yaitu tentang budaya positif yang akan saya paparkan dengan Bu Ainun. Yang pertama yaitu apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah guna membentuk siswa yang mempunyai pribadi yang lebih baik. Itu. Oh ya, ice breaking ya Bu. Iya lupa, ice breaking dulu ya sebelum kita mulai biar tidak tegang tadi ya. Maaf lupa. Ayo sekarang semuanya berdiri.
Oke. Kalau saya bilang Marina, itu berarti tangannya di pipi. Marina. Kalau saya bilang Marijo, di sini tangannya begini, ya. Tangannya begini. Marina, Marijo, menari. Menarinya gini ya. Menari di atas menara. Oke, ulangi ya. Marina, Marijo, menari di atas menara. Oke. Sekarang saya menyanyikannya, ibu-ibu yang bergerakan. Oke. Marijo menari di atas menara. Mari hari ini Marijo menari menara di atas Marijo. Bingung ya Bu ya? Bingung ya? Nah, iya, nggak apa-apa. Itu awal. Nanti di tengah-tengah juga kita buat ice breaking lagi ya. Terima kasih untuk duduk lagi aja. Nanti ada ice breaking lagi yang membuat ibu-ibu tidak mengantuk. Karena nanti selama saya mempelajari modul 1 banyak sekali perubahan-perubahan yang membuat saya dulunya guru seperti ini menjadi guru yang insya Allah mengetahui tentang anak. Yang kita ulang lagi, apa itu budaya positif? Budaya positif itu keyakinan, kebiasaan yang di sekolah guna membentuk siswa mempunyai pribadi yang lebih baik. Jadi kita sebagai guru itu sudah mengetahui berbagai macam karakter murid kita. Jadi kita ada yang kurang disiplin, ada yang segala macam kita sudah mengetahuinya. Nah, kita nanti akan belajar tentang ini. Sebelumnya saya punya kalimat pemantik. Ibu setuju apa tidak? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Tidak. Setuju apa tidak? Tidak. Oke. Yang nomor 2, pemberian hukuman dan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju ya Bu Ainun ya? Setuju Bu Nurul? Setuju. Oke, nanti kita akan bahas. Tidak apa-apa, kita akan bahas. Yang nomor 3, penghargaan hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Penghargaan dan hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Bu Ika setuju? Tidak. Oke, kita tampung semua jawaban dan kita akan membahas ini satu persatu. Monggo. Oke, hari ini kita akan belajar tentang yaitu budaya positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan nanti Bu Ainun posisi kontrol restitusi dan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kita akan belajar tentang disiplin positif. Disiplin positif, kebanyakan kita menghubungkan kata disiplin dengan kepatuhan pada suatu yang sudah ditentukan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Sebab disiplin positif tidak wajib dengan memberikan hukuman. Jadi selama ini sebelum saya mengalami pendidikan guru penggerak, saya juga kalau ada apa dengan murid saya pasti menghukum. Padahal disiplin tidak harus dengan hukuman ibu-ibu, karena dengan hukuman anak-anak bisa terngiang, anak-anak bisa mendapatkan pengalaman yang buruk. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga siswa bisa memiliki tingkah laku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya adalah anak-anak saat melakukan perubahan diri itu harus ada dalam dirinya sendiri, bukan dari pengaruh-pengaruh dari luar. Jadi kalau
di dalam dirinya sendiri, anak-anak akan berkembang pikirannya. Oh seperti itu, oh hal-hal ini yang membuat saya seperti ini. Jadi harus pada dirinya sendiri. Disiplin positif adalah salah satu disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan dan memberdayakan anak untuk melatih sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi kata-kata ini kita hindari. Jangan ada ancaman, sogokan maupun hukuman. Sekarang kita akan belajar apa itu motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Motivasi tingkah laku. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, hal yang sebelum kita melakukan seperti itu, hal yang kita pikirkan adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi sebelum melakukan apa yang kita pikirkan adalah apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi segala sesuatu harus kita pikirkan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi yang dipikirkan kita, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, gitu. Dan untuk menghargai diri sendiri atau motivasi intrinsik, memotivasi dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik, yang akan saya akan menjadi orang yang seperti apa ya? Nah, segala sesuatu yang akan kita lakukan itu harus dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memotivasi kita menjadi hal yang lebih baik, seperti itu. Nah, sekarang kita tadi motivasi, sekarang kita membedakan, yaitu apa hukuman, apa konsekuensi, dan apa restitusi. Hukuman itu guru akan menghukum dengan berdiri di depan kelas. Bu Iva pernah seperti itu? Menghukum di depan kelas, keluar kelas, seperti itu? Pernah? Pernah. Dengan berdiri di depan kelas, misalnya tidak mengerjakan, suruh mengerjakan di luar sampai selesai. Bukannya cepat selesai, tapi anak-anak ngomong lain, ya seperti itu. Misalkan tidak mengerjakan PR atau nangis saja, Bu Iva suruh menulis 1 lembar kerja, saya tidak akan mengulanginya lagi itu sebanyak 200 lembar. Nah itu adalah hukuman. Ya, berdiri di depan kelas dan menulis saya tidak akan mengulanginya. Dengan 2 lembar kertas, guru akan marah dan murid ketakutan. Hal-hal seperti itu adalah membekas kepada murid kita. Hal-hal seperti itu. Itu yang hukuman. Sekarang konsekuensi. Konsekuensi itu contohnya guru memberitahu konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di luar kelas saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturannya. Itu konsekuensi. Sekarang restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi di sini guru lebih terbuka terhadap muridnya, lebih bijaksana. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Baik. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang gagal, ya, yaitu dengan hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Ibu guru tidak menyadari bahwa memberikan hukuman itu bisa membekas, bisa membuat anak itu semakin sakit dan akan selamanya Bu Iva kayak gitu, dan dia akan keluar di sini dengan oleh-oleh seperti itu. Saya dulu kan sekolah di sana mendapat hukuman Bu Iva. Nah, tidak nyaman. Jadi setelah anak-anak menjadi tidak nyaman, murid juga akan takut. Ya, murid juga akan takut, terus memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Terkadang seperti itu ya. Murid-murid apabila dihukum, ayo, kalau kamu itu lari di tengah lapangan, dia akan cenderung untuk bukan saya Bu, tapi ini. Jadi dia akan berbohong. Ya, hal-hal seperti itu sangat membuat
merusak mental anak dan juga murid menjadi rendah diri. Itu hukuman. Penghargaan, ibu-ibu, penghargaan itu juga menjadi disiplin identitas yang gagal. Jadi selama ini kalau kita membuat ranking itu mengecilkan hati mereka. Ya, dia tidak efektif merusak hubungannya, iri terhadap temannya, mematikan kreativitas. Jadi semua anak hebat, semua anak itu pintar, tapi dengan jalurnya sendiri-sendiri. Ada yang pintar akademik dan ada yang non akademik. Jadi kalau dilihat, kalau hanya peringkat atau penghargaan hanya akademik, sedangkan non akademik tidak ada peringkatnya, maka kasihan anak-anak yang mempunyai kreativitas atau pengetahuan yang lain dibandingkan itu. Jadi itu salah satu mematikan kreativitas anak dengan penghargaan atau peringkat. Menghukum dengan sistem ranking, ya. Tapi alhamdulillah sudah tidak ada sistem ranking sekarang ya. Merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Kalau tadi gagal dengan hukuman, nah sekarang dengan identitas yang sukses, yaitu konsekuensi, penguatan jangka pendek. Jadi pada saat anak-anak melakukan kesalahan, kita lakukan obrolan dengan santai terhadap anak-anak. Seperti itu. Jadi jangan langsung memarahi atau menghukum. Kita dulu, kita bagaimana caranya anak itu bisa terbuka dengan kita. Terus perlu monitoring berlanjut stimulus respon. Jadi secara bertahap, anak-anak setelah melakukan kesalahan atau melakukan apapun itu, kita tanyakan secara kontinu. Murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang kedua adalah restitusi. Yang terakhir, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dengan cara restitusi, anak-anak semakin mengetahui kenapa dia melakukan seperti itu, bagaimana solusinya. Jadi anak-anak mulai berkembang dengan sendirinya tanpa kita untuk memberikan hukuman atau pokoknya kita memberikan hukuman. Nah, setelah itu teori kontrol, dirinya pemegang kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, untuk teori kontrol ini saya minta 2 orang untuk next Bu Ainun. Nah, di sini saya minta Bu Ainun dan Bu Ika untuk maju ke depan. Monggo. Nah, cobalah buka tugas Anda dalam mengepalkan salah satu tangan Anda. Siapa? Bu Ainun yang mengepalkan tangan. Oke. Bu Ika. Nah, coba bayangkan Bu Ika. Coba tangannya ini ini dulu dilihat dulu aja Bu Ainun ya. Coba Bu Ika, anggap saya kasih uang. Jaga baik-baik ya Bu Ika. Ya. Nah, bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, tugas rekan Anda, Bu Ainun, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Terserah Bu Ainun, bisa membujuk, mengintimidasi, menghakimi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan dengan segala cara meraih Bu Ika. Monggo. Iya, apa ini ada deh. Buka. Oh jangan. Buka. Ini tuh rasa aku dicubit kok. Tak beli es kamu ya. No, jangan. Saya nggak mau beli kamu es loh ya. Jangan. Kasih Mas. Jangan ya Bu Ayu. Aku butuh ini. Jangan.
Nah, Ya saya. nah, apa yang kira-kira kita bisa dapat dari kejadian tadi? Bu Ika bisa menerangkannya? Bisa. Ya, terima kasih. Saya ini tadi kan dikasih sebuah amanah ya dari Bu Heni berupa sesuatu yang sangat berharga, yaitu yang akan saya simpan dalam hati saya dan nggak akan mungkin saya keluarkan. Ini merupakan amanah dan tanggung jawab saya. Jadi tidak saya berikan kepada orang lain, walaupun orang lain tersebut katakanlah mengancam saya, mengintimidasi saya, membujuknya, menggodanya, apapun saya tetap mempertahankan diri saya, mempertahankan amanah yang saya pegang itu tadi. Begitu Bu Heni. Ya, berarti teori kontrolnya berarti pada diri sendiri ya Bu ya, tanpa ada dari orang lain seperti itu. Ya, terima kasih ya Bu Ika. Baik. Jadi semuanya itu dari kita sendiri seperti itu. Ayo Bu. Oke. Kebesaran baik. Ini ada beberapa tindakan. Nah, saya minta tolong sama ibu-ibu. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Konsekuensi, ada yang hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Mari kita lihat jawabannya. Nah, dapat nilai 100 untuk ibu-ibu. Ya, ini adalah jawabannya sesuai dengan yang bawa lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit. Pelajaran juga itu konsekuensi. Ya. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi pada waktu itu kita lakukan identifikasi permasalahannya. Seketika itu memang sakit, tapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Anak kok jadi membenci kedisiplinan kalau diberi hukuman. Kalau konsekuensi, anak bisa menjadi dan menghargai disiplin. Terus kalau hukuman itu bersifat memaksa, tapi kalau konsekuensi itu stimulus. Iya. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya sementara. Next, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang dilandasi motivasi intrinsik melalui nilai-nilai kebijakan universal. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa? Nah, ini ada salah satu pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa, Bu? Karena untuk keselamatan diri. Nah, iya, sesuatu hal yang bisa menguntungkan diri. Apabila tidak dilakukan adalah merugikan diri
diri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena supaya tidak melewati ya intinya biar kerugian ada pada diri kita sendiri ya Bu Eni ya, kerugian. Nah, untuk mendukung semua motivasi intrinsik itu kembali ke dirinya sendiri. Jadi tanpa pengaruh orang lain, semua ada di keyakinan sendiri-sendiri. Next, Bu Eni. Nah, untuk mendapat sebuah budaya positif tidak ujuk-ujuk mendapatkan budaya positif harus sesuai tahapan. Yaitu pertama-tama pada saat di kelas kita membuat peraturan kelas. Pada waktu itu saya pada waktu di kelas 4 saya menanyakan kepada anak-anak, sesuatu hal yang harus kamu patuhi dan kamu buat sendiri dan kamu wajib untuk mematuhinya apa? Saya buat sticky note, saya suruh untuk menempelkan di papan dan anak-anak berdiskusi, membuat sendiri seperti itu. Nah, ini adalah saya pada waktu itu membuat berdiskusi tentang keyakinan kelas saya. Ini baru. Nah, ini adalah sebelum keyakinan kelas langsung dibuat. Contohnya gini. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Disiplinkah? Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keselamatan. Apalagi? disiplin, Menghormati. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Keselamatan. Jangan berlari di kelas. Kita jawab jawabannya. Nah, tadi apakah benar jawabannya seperti ini? Nah, ini ya, selalu kembalikan itu tanggung jawab, mengganggu orang lain itu menghormati orang lain. Setelah itu hadir di sekolah 15 menit itu menghormati. Oke, dilarang melakukan kekerasan, ya. Ini. Nah, ini adalah pada waktu saya melakukan kesepakatan kelas di kelas. Jadi pada waktu itu saya menyuruh anak-anak semuanya hal-hal apa yang membuat kita harus kamu patuhi, tapi kamu harus membuat peraturannya. Jadi saya suruh membuat keyakinan kelas, membuat peraturan kelas. Setelah itu, next. Setelah itu ditempelkan ditempelkan di papan tulis, lalu kita membahas bersama-sama. Seperti itu. Nah, untuk restitusi dan 5 posisi kontrol akan dibahas oleh Bu Ainun. Monggo Bu Ainun. Terima kasih Bu Eni. Wow, ternyata pemaparannya luar biasa. Dan memang teman-teman, untuk budaya disiplin positif itu memang harus dari dalam diri sendiri tanpa paksaan orang lain. Jadi kita akan lebih mudah untuk menerapkannya. Nah, berikutnya yaitu apa itu restitusi. Nah, di sini itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi dan membantu murid itu berpikir untuk memecahkan masalah seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulai dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini adalah restitusi mungkin baru ya di telinga jenengan semuanya. Bu Ivan sudah tahu restitusi? Nah, mungkin kalau tadi hukum atau konsekuensi mungkin sudah kita dengar, tapi saya untuk restitusi ini baru pertama
untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi nanti di restitusi itu ketika siswa melakukan kesalahan, melakukan suatu pelanggaran, nah, kita perbaiki hubungannya, entah itu dengan temannya atau dengan kedisiplinannya. Nah, yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, ketika mereka menemukan solusi, mereka akan berpikir sendiri. Jadi mereka terbuka pikirannya dan mencari solusi dari diri mereka sendiri. Kemudian yang keempat, restitusi itu guru menuntun untuk melihat ke dalam intrinsik siswa. Jadi kita gali mereka untuk berpikir bagaimana mereka itu menemukan kesalahannya di mana, atau mencarikan solusinya yang tepat itu bagaimana. Kita sebagai guru membimbing, menuntun mereka. Yang kelima yaitu restitusi fokus pada solusi. Jadi tidak mencari siapa yang salah, siapa yang itu, tapi kita mencari solusinya bagaimana. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Jadi kita bagaimana anak itu memiliki karakter yang positif. Jadi kita tuntun mereka ke arah yang sana. Yang kedelapan, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Otomatis setiap manusia ketika melakukan tindakan itu kan pasti punya alasan ya. Kita betul. Nah, seperti Bu Iva kalau melakukan sesuatu, oh aku pingin sarapan. Nah, kalau pingin sarapan berarti tujuannya apa? Kebutuhannya apa? Supaya bisa bertahan hidup. Ya kan? Supaya warak. Nah, supaya bisa berpikir. Nah, itu adalah kebutuhan dasar yang yang mendasari tindakan Bu Iva tadi. Kemudian 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak melabel mereka, ya. Jadi mereka kembali ke kelompoknya itu dengan nama yang baik. Nah, nggak boleh hukum anak itu misalkan melakukan kesalahan langsung dijudge yang tidak baik. Oh, kamu itu anak nakal, bla 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 bla. Tidak seperti itu, ya. Nah, di restitusi seperti itu. Jadi ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, identitas ini setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, di menstabilkan identitas ini kita menstabilkan identitas anak. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, jangan mengolok-olok mereka di depan anak-anak yang lain, cukup dipanggil. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Misalkan ada kasus pencurian atau tawuran, jadi kita panggil anak yang bermasalah itu untuk menghadap kita. Terus kemudian validasi kebutuhan. Di validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita bertanya kepada mereka, alasannya apa, tindakannya itu alasannya apa, mereka melakukannya seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ketika misalkan tadi Bu Iva ingin sarapan, ya, ingin sarapan misalkan dengan cara mengambil makanan orang lain. Jadi kita harus menanyai dulu alasannya apa, kenapa kok mengambil dari orang lain, ya. Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinannya di situ kita gali nilai-nilai yang telah kita sepakati apa, pelanggaran apa yang disepakati. Nah, misalkan terjadi pelanggaran itu kita kembalikan keyakinan kelas tentang disiplin tadi, keyakinan kelas tadi, ya. Nah, kemudian di sini ada kasus 1, pelanggaran peraturan sekolah, yaitu tentang tata tertib di kelas. Pada saat pelajaran bahasa Indonesia ada 2 anak yang tidak fokus saat pelajaran berlangsung, yaitu Jessica dan Safira, terus berbicara hingga tertawa-tawa, sehingga teman yang lain merasa terganggu dan tidak fokus. Nah, di kasus yang pertama ini, yaitu Bu Eni sebagai selaku wali kelas memanggil Safira dan Jessica tadi. Nah,
bertanya tentang apa yang mendasari mereka melakukan tindakan seperti itu. Apa perlu videonya dimainkan? Oh, yang kedua. Nah, kemudian yang kasus kedua yaitu pelanggaran peraturan sekolah. Di sini kasusnya tidak mengerjakan PR, sering ya Bu ya. Anak-anak itu tidak mengerjakan PR. Nah, di sini guru agama Islam sedang mengajar kelas 4 saat akan mulai pelajaran, menanyakan ke sekolah setiap anak, apakah ada yang tidak mengerjakan PR? Nah, di situ ternyata Julfa yang belum mengerjakan PR. Nah, dalam kasus dua ini juga, nah di sini Julfa dipanggil sama Bu Heni, ya kan kalau kita biasanya, bisa diperhatikan videonya mudah-mudahan. Di video tadi itu Bu ya, pada tahap pertama yaitu tentang menstabilkan identitas. Nah, di situ anak-anak itu tidak dibuat merasa gagal karena perbuatan salahnya. Jadi kita balik menjadi pribadi yang positif terhadap dirinya. Yaitu guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini termasuk kata-kata yang positif yang bisa dengan berikan kepada anak-anak ketika menstabilkan identitas ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Terus kemudian kata-kata berikutnya bisa menggunakan kalimat, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-terusan, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah tahap tadi dalam menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu tahap validasi kebutuhan. Nah, di tahap validasi kebutuhan ini pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu survival, kesenangan, kemudian bertahan hidup, survival, kesenangan, kekuasaan, kemudian beloved, dicintai ya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, setelah menanyakan tadi, kita tanyakan keyakinan. Nah, guru-guru bisa menggunakan kata-kata apa
yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai yang universal apa yang telah kita sepakati, ya. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jadi kita diskusi sama anak-anak itu. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan kesalahan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Jadi kita anak-anak itu kita ajak membuka pikiran mereka sehingga mereka akan menumbuhkan rasa motivasi intrinsik dalam diri anak-anak untuk disiplin. Nah, itu adalah teori restitusi. Yang berikutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, berarti kan udah ada video anak ganteng lewat bisa ditonton. Ini adalah posisi menghukum. Nah, posisi menghukum itu seperti ini videonya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Ngelek, Bu. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol yang menghukum, ya. Nah, ciri-cirinya apa? Dengan nada tinggi, kemudian menghardik itu menakuti anak-anak, kemudian menyakiti secara fisik atau secara psikis, ya. Kalau fisik biasanya misalkan dipukul, dicubit, ya. Kalau psikis itu dengan verbal. Kemudian membentuk identitas gagal. Makanya tadi dari pemaparan gue ini menghukum adalah identitas gagal. Nah, dampaknya apa? Siswa akan berontak atau melawan dan siswa menyimpan dendam. Nah, ini pernah juga saya lakukan pada dulu sebelum mengikuti CGP, pernah saya melakukan seperti itu sehingga anak itu mempunyai dendam. Ada kasusnya Arfan dulu pernah saya hukum ya gitu. Dia berontak, nggak mau melawan. Kalau kamu seperti ini, kamu nanti maju ya, saya hukum di depan kelas. Nah, anaknya nggak mau melakukan seperti itu, padahal niatnya itu menghukum. Nah, kemudian siswa itu menyimpan dendam. Akhirnya ketika ketemu saya dicubit. Itu pernah. Nah, kemudian posisi membuat merasa bersalah. Naren. Ya. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa
ya deh. Siapa yang bisa rasa bersalahnya bagaimana tadi? Kalau ditegur kepala sekolah. Menyangkut pautan. Nanti kalau saya ditegur sama kepala sekolah, kira Bu, ibu yang bisa bina kamu. Saya pernah. Seperti itu. Saya pernah. Saya juga pernah. Saya ditegur, lalu saya tak menang. Oh iya. Iya, itu adalah salah satu posisi kontrol kita yang bisa lakukan, membuat anak merasa bersalah. Kan? Ketika kita alusi nggak bisa, ya kita dengan cara yang lain lah, Bunda ya. Bisa salah satunya dengan membuat anak merasa bersalah ini, yaitu caranya bagaimana? Menggunakan nada tenang dan lembut, kemudian membuat siswa menjadi anak yang gagal. Nah, tadi di sana tadi Narek minta maaf kan sama gurunya ya, maaf Bu. Nah, siswa menganggap tidak bisa membahagiakan orang lain. Kamu nggak kasihan nggak sama Bu guru? Nah, itu salah satu membuat merasa bersalah. Nah, dampaknya apa? Siswa akan merasa bersalah dan menyimpan emosi negatif pada dirinya. Nah, itu adalah dampaknya. Kemudian posisi teman. Nah, posisi teman bisa disimak videonya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Jadi kita menggunakan nada yang ramah dan bercanda ya, untuk mengingatkan anak-anak kalau dia sudah melakukan perbuatan yang salah. Kemudian membuat siswa tenang dan nyaman. Identitas yang dicapai adalah identitas yang sukses dan positif dengan membujuk dan merayunya ya. Buat ibu senang, buat orang tuamu senang, seperti itu. Dampaknya apa? Membuat siswa akan tergantung pada orang lain. Kalau seperti itu, lama-lama mereka akan merasa tergantung sama orang lain. Kalau nggak ada gurunya, walau gurunya nggak masuk atau gimana. Nah, jadi dampaknya seperti itu. Berikutnya adalah posisi pemantau, monitor. Nah, di posisi pemantau ini juga narik kembali, tapi dengan nada yang berbeda. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu adalah posisi pemantau, menggunakan nada tenang dan tidak emosi. Kemudian tidak bercanda atau tidak nada tinggi, jadi harus tegas. Kemudian tercipta identitas yang sukses dan positif. Dampaknya apa? Siswa akan menghitung konsekuensi atau hadiah dan memahami nilai sepenuhnya, nilai kebajikan yang dituju ditinggal.
Berikutnya adalah posisi manajer. Naren lagi udah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu adalah posisi manajer ya. Jadi caranya itu menggunakan nada yang tenang, tidak emosi, kemudian tidak bercanda dan tidak nada tinggi. Kemudian tercipta identitas yang sukses, positif mendidik, membimbing siswa memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi kita ajak mereka ngobrol yang baik-baik ya. Kemudian untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dampaknya apa? Siswa menjadi lebih mandiri, kemudian siswa menjadi percaya diri dan siswa mampu memecahkan masalahnya sendiri. Nah, mudah-mudahan coba perhatikan di sini ada pernyataan ya. Ini termasuk posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi yang mana ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Seperti teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi kontrol? Teman. Manajer? Nah, nanti kita akan kunci dulu ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum. Nah, kok gak jelas seperti ini ya? Saya kecewa sekali termasuk perbuatan orang yang bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum ya, posisi kontrol menghukum. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak adalah posisi teman. Apakah kamu mau dapat stiker bintang hari ini? Nah, posisinya adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini adalah manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir adalah menghukum. Nah, berikutnya next yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi saya sudah singgung ya, semua manusia melakukan tindakan itu ada dasarnya. Nah, yang mendasari mereka
melakukan tindakan tersebut. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang atau rasa ingin diterima. Yang ketiga yaitu kesenangan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kekuasaan atau penguasaan. Itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia bertahan hidup yaitu bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan, sandang, pangan, papan, ya itu kemudian termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologi pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan psikologi, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, terus kemudian sama binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, penguasaan itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubung dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini meliputi self system dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, mereka juga mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Yang berikutnya yaitu kebebasan. Nah, semua pasti butuh kebebasan ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dalam kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh arah, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu adalah kebebasan. Kemudian kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Nah, kalau nggak punya, ya kan, kadang-kadang kita kan merasa sedih. Seperti anak-anak itu, misalkan kalau ada yang mau jajan nggak punya uang, nah, otomatis mereka kan sedih. Kita sebagai guru harus tanggap. Oh, kita beri mereka sedikit uang kita untuk bisa membelikan jajan. Mereka akan senang kembali, ceria kembali. Kalau ada uang yang ketinggalan atau uang yang hilang, nah, kita ganti, pasti mereka akan merasa senang. Alhamdulillah. Bikin lagi ya. Oh, ya. Nah, SPK-nya tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal, ganda. Nah, Bapak Ibu, setelah pemaparan materi ini tadi, apakah ada pertanyaan? Ayo Bapak, sini kita pandu. Barangkali ada ibu, bapak yang mau bertanya, 1, 2 orang, silakan. Tidak apa-apa, ayo. Musibah? Mau bertanya? Tidak ada. Maaf. Oh, sudah paham semuanya. Oke. Baiklah, ada pertanyaan? Apakah ada punya masalah di kelasnya? Oke.
Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup acara ini dengan doa yang nanti akan dipimpin oleh Bu Solihati Baturo, ya. Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya, Bu Ainur Rahman Winingse dan Bu Cahaya Nugraheni tentang diseminasi budaya positif. Apabila ada salah kata atau salah sikap, ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Roro selaku pemimpin doa pada siang hari ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nafi'in, hamdan mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali bismillahi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syai'atil maut wa najatan minan nar wal 'afwa min hisab. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna min ahli syarri wal ghayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina haqqan haqqan. Allahumma Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi